Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ABC Friends, kembali lagi ke channel YouTube kebanggaan kita ini. Kali ini kita akan bahas sesuatu tentang turnamen catur online Chess 9LX antara Magnus Carlsen menghadapi Wesley So, dimana pada pertandingan tersebut Magnus Carlsen memegang buah putih, sedangkan Wesley So memegang buah hitam. Dengan hasil akhir yaitu Wesley So menangkan permainan ini. Sehingga kita akan lihat lebih lanjut bagaimana cara seorang Wesley So dalam menaklukkan juara dunia tersebut. Sebelum itu, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kami lebih semangat untuk terus maju ke depannya. Jangan lupa juga tinggalkan kritik dan saran yang membangun di kolom komentar ya. Baiklah, langsung aja kita ke pertandingannya. Posisi awal dari permainan catur Fischer atau catur 960 adalah seperti ini, dimana susunan pion tetap di depan dan susunan perwira diacak. Namun, posisi putih dan hitam tetap simetris. Magnus mulai langkah dengan G3, mengaktifkan gajah putih agar menguasai lajur terbuka. Wesley kuda ke C6, mengaktifkan kuda sekaligus melindungi pion yang ada di B7 dari ancaman gajah Magnus di H1. Magnus pion ke C4, Wesley pion ke F5 untuk membuka diagonal gajah di G8. Magnus pion ke D3. Tujuan awal Magnus adalah membuat susunan pion putih seperti pada pembukaan Inggris, di mana Magnus cukup ahli dalam mengolah pembukaan tersebut. Wesley melangkah pion ke G6, di mana langkah ini sekarang untuk mengaktifkan gajah di H8 ke diagonal yang terbuka sekaligus memberikan ancaman pion di B2. Magnus kuda ke C3 untuk melindungi pion sekaligus mengaktifkan perwira. Wesley memulai serangan pusat dengan memajukan pion ke E5. Magnus gajah makan kuda di C6. Wesley pion D kali C6. Putih pion ke E4 untuk menghadang laju pion E5 sekaligus menguasai peta D5. Wesley melakukan rokade sayap menteri. Magnus juga melakukan rokade sayap menteri. Wesley kuda ke B6 untuk mengaktifkan kudanya ke peta ideal. Magnus pion ke F3 untuk mengaktifkan gajah di G1. Wesley melangkah kuda ke D7. Langkah ini sekaligus membuat perangkap agar gajah Magnus memakan pion di A7, yang kemudian Wesley akan menutup pergerakannya agar terjebak dengan melangkah pion ke B6. Namun, Magnus Carlsen menyadari jebakan tersebut dan tidak memakan pion tersebut, melainkan melangkah kuda ke B3. Wesley pion ke B6. Magnus gajah ke E3, menempatkannya ke peta ideal. Wesley mencoba untuk mengusir gajah Magnus dengan pion ke F4. Magnus gajah ke D2. Wesley terus menggempur sayap raja dengan pion ke G5. Magnus melangkah manuver kuda ke E2. Wesley melangkah gajah ke F6. Magnus melangkah gajah ke C3. Sekarang Wesley menggempur sayap menteri dengan pion ke A5. Magnus raja ke B1 untuk mengamankan raja ke pojok permainan. Wesley raja ke B7 untuk mengosongkan baris ke-8 agar benteng dapat leluasa untuk bermanuver. Magnus pion ke A3. Wesley benteng ke E7. Magnus menteri ke F2 untuk menyiapkan kombinasi yang sangat indah dengan gajah kali pion A5. Kemudian apabila hitam pion kali A5, maka putih kuda kali A5 skak, sekaligus mengancam pion di C6 yang nantinya akan menggarpu kedua benteng hitam. Namun, Wesley So menyadari persiapan kombinasi yang dilakukan oleh Magnus tersebut dan melangkah pion ke A4 untuk memukul mundur kuda putih. Magnus kuda ke C1. Wesley mengambil tempo dengan benteng ke E6 untuk menyiapkannya ke D6. Magnus pion G kali F4. Wesley pion G kali F4.
Magnus menggempur petak pusat dengan pion ke D4. Wesley meredamnya dengan pion E kali D4. Magnus gajah kali D4 sekaligus mengajak pertukaran perwira. Wesley benteng ke D6 untuk menekan gajah putih. Namun, Magnus segera memakan gajah hitam di F6. Wesley memakan gajah menggunakan menteri. Magnus benteng kali D6. Wesley pion C kali D6 agar pion di lajur C tidak tumpuk lagi. Magnus kuda ke C4 untuk mengancam pion di A4. Wesley mempertahankannya dengan benteng ke A8. Magnus menteri ke C2 untuk terus menekan pion A4. Wesley kuda ke E5 menggarpu pion di C4 dan F3. Magnus kuda kali A4. Wesley lebih memilih makan pion di C4 dengan kudanya. Magnus benteng ke G1 untuk mengancam gajah di G8 yang melindungi kuda di C4. Wesley melangkah menteri ke D4, mengancam benteng di G1 sekaligus memperkuat kuda di C4. Magnus benteng ke D1 untuk menyerang menteri. Wesley menteri kembali ke E5. Magnus benteng ke G1 untuk mengancam gajah. Wesley menghindari serangan tersebut dengan gajah ke F7. Setelah langkah ini, Magnus melakukan blunder yang sangat fatal, yaitu melangkah menteri ke C3, di mana Magnus berinisiasi untuk melakukan pertukaran menteri dan mengajak Wesley Shaw untuk bermain ending. Kita ketahui bahwa Magnus Carlsen merupakan salah satu pemain terbaik dalam hal ending. Namun, Magnus terlalu terburu-buru dalam melakukan langkah menteri ke C3 dan melupakan kudanya yang ada di A4. Sehingga setelah langkah itu, Magnus pun menyerah. Apabila dilanjutkan, maka Wesley Shaw akan melangkah benteng kali A4. Magnus menteri kali E5, hitam kuda kali E5. Pada posisi ini, hitam menang satu perwira, yaitu gajah, yang membuat hitam menang lebih mudah. Kembali saat Wesley benteng kali A4. Apabila Magnus melangkah benteng ke G7 untuk mengancam gajah sekaligus tembus ke raja, hitam akan menjawab langkah serangan yang sangat tajam, yaitu kuda kali A3 skak. Putih tidak mungkin memakan kuda tersebut dengan pion, dikarenakan menterinya tidak ada penjagaan. Apabila putih melangkah raja ke A2 atau A1, maka hitam kuda ke B5 skak menteri. Hitam jauh lebih unggul pada posisi ini. Nah, sekian dulu ya ABC Friends. Semoga teman-teman ABC dapat ilmu baru dari apa yang kami sampaikan. Apabila ada yang perlu ditanyakan, jangan lupa ketik di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.